Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Lena Sophia dapat kembali menjumpai Anda di Dialog Eksklusif. Dan pemirsa, tema kita pada Dialog Eksklusif kali ini adalah peran Komisi 2 DPRD Bandar Lampung. Bagaimana DPRD mendorong peningkatan sektor perindak dan pariwisata di Kota Bandar Lampung. Peran DPRD, pemirsa, di Kota Bandar Lampung menjadi lembaga pengawas terhadap eksekutif, dalam hal ini adalah pemerintah Kota Bandar Lampung, sangat patut untuk diacungi jempol, terutama upaya menjaga iklim perekonomian di 3 sektor tadi. Dan pemirsa, ini terbukti dengan banyaknya peningkatan di 3 sektor ini. Untuk itu kita akan langsung membahasnya dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bandar Lampung. Sudah hadir bersama saya ada Bang Agusman Arif. Apa kabar Bang Agusman Arif? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk dapat berdialog bersama kami terkait dengan peran dari DPRD sendiri dalam mendorong peningkatan sektor perekonomian, kemudian perindustrian, perdagangan, dan juga pariwisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan kita sendiri sebagai masyarakat tentunya sangat mengakui bahwa begitu banyak sekali peningkatan perekonomian dari 3 sektor ini. Untuk Bang Agusman sendiri melihat hal ini seperti apa? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan penjelasan tentang memang Komisi 2 DPRD Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok fungsi di bidang perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan keuangan. Kita memang beberapa saat yang lalu menghadapi kondisi yang tidak semua kita inginkan ya. Kalau di tahun ini, di tahun 2020, dimulai bulan Maret, kita terkendala dengan adanya wabah pandemi COVID ya. Betul. Coronavirus disease Hampir 1 19. tahun ya. Ya, hampir 1 tahun, dengan 1 bulan depan 1 tahun kita mengalami ini. Ini merupakan satu walaupun itu adalah handicap, tapi sekaligus challenge buat kita untuk tetap bertahan, karena bagaimanapun ada perekonomian kita harus tetap berputar. Kalau kita lihat bahwa pertama kita berupaya untuk menyiapkan produk-produk peraturan daerah yang memungkinkan bahwa kita punya rencana rencana industri kota ya, unggulan. Jadi misalnya kita punya unggulan di sini keripik pisang misalnya. Betul. Keripik pisang atau sulam tapis misalnya. Kita buat sentra-sentranya. Nah, ini diatur di dalam perda. Di dalam perda rencana industri kota itu kita sudah atur termasuk urutan produk-produk unggulannya di sana. Kemudian kita juga melihat bahwa kita bicara misalnya di luar masa pandemi, di luar masa pandemi, bahwa pertumbuhan sektor industri di Kota Bandar Lampung cukup pesat ya, karena memang terlihat bahwa kita lihat menjamurnya tempat-tempat nongkrong anak muda ya, kafe dan lain sebagainya. Kenapa itu? Karena kita semua permudah. Kita permudah fasilitas untuk untuk tumbuh kembangnya investasi di Lampung. Betul. Sehingga dengan tumbuh kembangnya investasi di Lampung di bidang industri kuliner misalnya kafe dan lain-lain, itu akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kita. Perdagangan juga begitu, yang sebetulnya sama. Hal-hal yang sifatnya perizinan tentang perdagangan segala macam, kita sesuatunya kita permudah. Dari 3 sektor ini yang paling besar menyumbang untuk APBD Kota Bandar Lampung, kira-kira dari sektor apa, Bang Agusman? Iya, postur APBD seperti kita ketahui bahwa terdiri dari pendapatan asli daerah, transfer pusat, dana bagi hasil, kemudian pendapatan lain-lain daerah yang sah. Yang kemudian bicara item pajak daerah, pajak daerah itu ada item di bawahnya lagi, pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak
kos-kosan dan lain-lain. Nah, dan kemudian pajak parkir serta retribusi parkir. Nah, di antara pajak-pajak ini memang yang paling dominan bukan di pajak ini sebetulnya, tapi di pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan Iya, bangunan. karena hampir mencapai sekitar 150 miliar. Tetapi kalau pajak-pajak hiburan, pajak restoran, kemudian pajak hotel, pajak parkir itu juga memberikan kontribusi yang cukup besar apabila kita akumulasikan. Kita akumulasikan karena rata-rata ada yang targetnya 10 miliar, ada yang targetnya 6,6 miliar parkir, ada yang targetnya 20 miliar gitu. Tapi kita akumulasikan semuanya juga semua total PAD kita di postur APBD kita di 2021 itu 800 miliar, 800 sekian miliar itu terdiri dari pajak daerah dengan itemnya tadi, kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oke, kalau untuk peningkatan dari APBD Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun, apalagi saat ini ketika 2020 dihadapkan dengan pandemi COVID-19? Ya, kita akui memang jujur kita memang kesulitan ya, kita sangat kesulitan sekali karena kita sudah tetapkan target di 2020 saja itu 900 PAD kita, ya PAD itu 900 miliar rupiah, tetapi itu tidak bisa kita capai karena memang ada penurunan dari bulan Maret. Dari bulan Maret setelah adanya maklumat Kapolri tentang adanya work from home, kemudian social distancing dan lain-lain, itu berakibat kepada beberapa sektor usaha itu mengalami penurunan omset, penurunan penjualan. Penurunan omset, penurunan penjualan ini berakibat kepada setoran pajak. Setoran pajak, sehingga tingkat contoh hotel, pajak hotel kita pungut berdasarkan tingkat okupasi. Tingkat okupasinya menurun karena apa? Karena orang di rumah. Pada saat itu dimulai bulan Maret 2020 saya ingat ada maklumat Kapolri tentang pandemi Covid, semua berdiam di rumah. Di rumah saja. Di rumah saja. Walaupun sekarang sudah ada ikonnya pakai masker. Kalau dulu di rumah saja. Karena orang di rumah saja, orang tidak keluar rumah, semua roda perekonomian berhenti. Orang mau rekreasi atau menginap di hotel jadi berkurang minatnya. Bahkan hotel menjadi tempat isolasi mandiri. Kan gitu. Bagaimana kita mempungut pajak? Kalau misalnya okupasi mereka atau tingkat hunian mereka yang biasa 70-80% menurun drastis menjadi hanya 20%. Berarti kalau kita misalnya kita umpamakan 70% ini adalah 100 misalnya. Jumlah nilainya 70% tingkat huniannya 100. Kalau kita pungut pajak 20%, kan 20. Tapi kalau misalnya turun 20% dari 20 dapatnya berapa? Cuman 4. Jadi dari 200 turun menjadi 4. Di tahun-tahun sebelumnya itu selalu meningkat? Kalau di tahun-tahun sebelumnya meningkat, selalu meningkat. Selalu meningkat. Ya. Kemudian saat dihadapkan dengan pandemi ini dan tentunya terjadi penurunan yang sangat signifikan, apa yang dilakukan oleh DPRD terutama Komisi 2 untuk terus mendorong agar ini tetap bisa stabil seperti itu? Ya, yang pertama kita rutin melakukan rapat kerja dengan BPPRD, Badan Pengelola dan Pengelola Pungut Retribusi Daerah, ya pendapatan dan retribusi daerah, pajak dan retribusi daerah atau BPPRD. Kalau dulu di Spenda lah, ya di Spenda BPPRD, kita rutin melakukan rapat kerja dengan pihak BPPRD untuk terus memonitor sejauh mana penurunan dan peningkatan dari bulan ke bulan dalam posisi pandemi COVID. Kalau dalam posisi biasa, tahun kemarin sebelum ada pandemi, kita bisa masuk 3 miliar satu hari. Satu hari? Satu hari 3 miliar. Tapi pada saat bulan Maret ke sini, mulai Maret 2020 ke depan, ke sini, ke depan, itu hanya kadang pernah 200 juta rupiah satu hari. Jadi cuma 0, sekian persen? Terjun bebas kita waktu itu. Jadi pendapatannya, blep. Hanya dapat 300 juta rupiah satu hari.
Pemkot mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan Kota Bandar Lampung. Imbasnya Persoalan. kemana kalau seperti ini? Imbasnya terhentinya segala proyek, ya kan? Tidak terbayarnya misalnya apa kegiatan-kegiatan, bukan tidak terbayar, tidak terrealisasikan kegiatan. Kita sudah punya kegiatan nih di APBD 2020, tapi begitu tidak ada dananya masuk, kegiatan terhenti. Ada program yang tidak dilaksanakan sehingga realisasinya 0%, karena memang tidak ada dananya. Di samping kita memang diharuskan untuk melakukan refocusing, refocusing anggaran-anggaran yang tidak perlu dilakukan refocusing untuk penanggulangan COVID. Gitu. Oke, sektor apa yang kira-kira masih sedikit stabil seperti itu di 2020 sampai dengan awal 2021? Ya, sebetulnya tidak ada yang stabil dari bulan Maret sampai ke posisi new normal. Semuanya terjadi penurunan? Semua terjadi penurunan, tidak ada yang stabil. Jadi antara Maret sampai ke new normal itu bulan apa ya? Agustus. New normal itu bulan apa ya kemarin? Kira-kira Agustus. ya mungkin Agustus ya, new normal. Begitu new normal dibuka, mulai agak bergerak nih. Dari 200 juta satu hari, 300 juta satu hari, bisa sampai 1 miliar. 1 miliar sampai 1,1 miliar kita satu hari dapat uang. Nah, sampai saat ini masih terjadi seperti itu. Jadi hanya satu hari dapat 1,1 miliar. Kemarin turun lagi, sempat 900 juta cuman satu hari. Jadi kita betul-betul memang menghadapi kendala yang agak sulit dengan pandemi ini. Oke, saat dihadapkan dengan pandemi COVID yang semua orang pasti tidak akan menyangka ini akan terjadi. Bahkan mungkin dari Komisi 2 sendiri sudah mendorong dari pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mencapai target sekian seperti itu. Apa yang menjadi catatan dari Komisi 2 sendiri untuk kedepannya seperti apa jika mungkin nanti kita dihadapkan lagi dengan hal yang tidak terduga seperti saat ini. Namun jawabannya akan kita nantikan nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Dialog Eksklusif. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Eksklusif. Dan pemirsa, kita masih bersama dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bandar Lampung, Bang Agusman Arif, membahas mengenai bagaimana peran DPRD mendorong peningkatan sektor perindustrian, perdagangan, dan juga pariwisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Baik, Bang Agusman, kita lanjutkan kembali terkait dengan pertanyaan saya tadi mengenai apa yang menjadi catatan dari Komisi 2 sendiri, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19 ini yang semua orang tidak menduga seperti itu dan kemudian ini berimbas kepada penurunan APBD yang ada di Kota Bandar Lampung sehingga mungkin DPRD pun memiliki kesulitan tersendiri untuk bisa terus mendorong pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan ataupun mempertahankan perekonomian dari 3 sektor ini. Ya, jadi gini, optimalisasi bidang sektor pendapatan ini bisa dilakukan melalui satu intensifikasi, dua ekstensifikasi. Intensifikasi itu adalah mengoptimalkan petugas-petugas kita di lapangan, UPT kita di tiap-tiap kecamatan untuk terus mengejar target-target wajib pajak yang belum membayar, kemudian yang menunggak pembayarannya. Kemudian yang kedua adalah ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu mencoba menggali wajib pajak baru. Kalau misalnya di sana kok ada tumbuh, sekarang misalnya ada hostel apa namanya, yang sekelas kos-kosan tapi seperti hotel, bukan apartemen, apa namanya? Yang hotel kecil-kecil itu, kasar-kasar itu apa namanya, yang pakai online ya, nah itu kan ada tumbuh berkembang gitu di daerah-daerah tertentu, banyak itu tumbuh,
apa sih? Ya Red Doors, Red Red Doors. Doors, ya Oh, salah iya, satunya Red Doors. seperti Red Doors. Nah, nanti bukan promosi Red Doors Iya, ini ya, sorry, bukan promosi, maksud saya ini tempat penginapan tempat begitu. penginapan ini kan belum terdata. Hmm. Nah, aksesibilitas itu kita mencari mereka melakukan inventarisasi Betul. seberapa banyak jumlah kamar, hunian dan lain-lain. Oke. Sehingga mereka punya kewajiban untuk membayar pajak. Oke. Itu yang wajib-wajib pajak baru ya. Kemudian kita secara internal DPRD juga berkewajiban melihat potensi dalam arti gini, potensi kira-kira apa yang fasilitas pemerintah yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat tapi belum dikenai retribusi misalnya. Contoh, kita baru Komisi 2 kemarin membuat peraturan daerah retribusi pengolahan limbah cair. Yang selama ini limbah cair dikelola oleh PD Kebersihan misalnya, yang berupa lumpur tinja kan, tapi limbah cair lain itu belum dihitung. Kalau mungkin nanti pemerintah punya membangun sarana sarana pengolahan limbah cair dan punya media angkutnya seperti truk, armada, dari rumah limbah cairnya, dari restoran limbah cairnya diangkut ke pengolahan kita limbah cair. Nah, kita persiapkan perda itu. Kalau perda itu jadi, tentu kan ada tambahan baru dari retribusi pengolahan limbah cair. Betul. Nah, dua hal itu. Selain memang kita hal yang klasik adalah mengoptimalkan tagihan FASIP PBB. Karena semenjak PBB dilimpahkan ke daerah oleh kantor pajak pertama, pada saat itu kan kita bayar pajak ke kantor pajak ya, bukan ke pemerintah daerah. Itu pada saat diserahkan ke daerah ada tunggakan FASIP. Ada tunggakan aktif sekarang. Kalau tunggakan aktif ini yang terus berjalan membayar. Tapi tunggakan pasif ini yang tersisa kemarin loh, waktu dilimpahkan ke kita tidak tertagih. Nah, ini besar nilai nominalnya. Nah, itu salah satunya yang berusaha untuk kita tekan terus dalam rangka mengatasi turunnya potensi pendapatan kita akibat pandemi Covid. Oke, baik. Untuk koordinasi sendiri, seperti apa koordinasi yang dilakukan oleh Komisi 2 sendiri kepada pemerintah Kota Bandar Lampung dalam terus mendorong peningkatan APBD yang ada di Kota Bandar Lampung sendiri? Karena pastinya ini juga menjadi hal yang berat juga bagi pemerintah Kota Bandar Lampung, bagaimana untuk bertahan di tengah kesulitan yang saat ini terjadi. Nah, untuk koordinasi sendiri seperti apa koordinasinya, Bang Agus? Aktif, Mbak. Jadi kami komunikasi aktif dengan BPPRD dalam hal ini, atau pengelola pajak dan retribusi daerah, serta BPKAD, pengelola keuangan daerah. Karena ibarat mereka suami istri. Betul. BPPRD atau pengelola pajak retribusi daerah ini suaminya, BPKAD itu istri yang membelanjakan. Jadi kita mencoba mensimulasikan bahwa apa yang mereka suami dapat, apa yang BPPRD dapat itu dibelanjakan dengan efektif. Kenapa? Karena suami istri ini punya puluhan anak. Pemerintah kota punya hampir puluhan OPD, organisasi perangkat daerah. Semua butuh biaya, semua butuh belanja. Kalau BPPRD sang suami hanya dapat uang 300 juta satu hari, ya kan? Oleh BPKAD si istri ini harus dibagi ke 30 anak. Tentu satu anak dapat 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kalau yang urgent misalnya, satu anak itu memang urgent sekali harus dapat 2 juta, ada satu anak yang tidak terbayar 1 jutanya. Kalau ada 30. Nah, kita simulasi seperti itu. Oke, ada kesulitan tidak Bang dalam berkoordinasi dalam hal ini? Iya, ada sih. Kesulitannya gini. Apa itu? Kesulitannya ada hal-hal yang sifatnya memang mendesak. Mendesak untuk ditanggulangi, tapi dananya belum masuk. Ya, kesulitannya itu. Sementara ini mendesak gitu loh.
mendesak ketanggulangan. Eh, tinggal kitanya saja yang apa namanya mensiasatinya, tetapi mensiasati masuknya dari suami uang ini dibelanjakan oleh istri secara efektif. Oke, Gitu. tadi terkait dengan efektivitas daripada APBD ataupun uang yang masuk tadi dari pengawasan Komisi 2 sendiri, pengawasan DPRD, apakah ini betul-betul sudah efektif? Sepanjang pengetahuan Komisi 2 ya, bukan sudah efektif, lebih ke kata dilematis ya. Apa itu? Dilematis, artinya dilematis gini, bukan efektif lagi, sudah sangat efektif, Sudah sangat efektif. sudah sangat efektif karena bahkan mendekati kata dilematis. Dilematisnya kenapa? Karena punya dapat uang 20 tapi punya anak 30. Oke, Itu. jadi memang sudah sangat-sangat efektif sekali. Nah, kemudian untuk Komisi 2 bidang perindustrian, perdagangan, dan juga pariwisata sendiri, apa yang masih menjadi catatan Abang terkait? Kalau tadi sudah berbicara mengenai tadi seperti bidang seperti rumah-rumah kos-kosan dan lain sebagainya. Ya, Selain itu. kalau perindustrian perdagangan kita sebenarnya menstimulir UKM ya, UKM? UMKM agar tetap tumbuh berkembang, ya, jangan sampai mereka mati suri dengan bantuan-bantuan berupa apa namanya melalui dinas perindustrian, alat-alat produksi, kemudian alat potong dan lain-lain itu yang berupa binaan. Jadi UMKM binaan dari dinas perindustrian. Oke. Nah, kita lakukan itu. Kemudian pariwisata ya, pariwisata menjadi satu hal yang agak miris ya. Miris kenapa nih, Bang Agusman? Bukan miris apa ya, paradoks ya. Kita ibu kota provinsi tapi orang berkunjung ke Kabupaten Pesawaran. Karena pariwisata di Pesawaran Ada ya? di Pesawaran. Nah, kita ingin ciptakan itu, salah satunya seperti Sumur Putri. Sumur Putri kita sudah coba bangun. Tapi memang karena begitu bangun itu sedang dimulai, hampir ketemu skemanya seperti apa bentuknya, itu Sumur Putri, pandemi Covid masuk. Betul. Refocusing, anggarannya terhenti. Kalau itu kemarin dikembangkan, mungkin rasa-rasanya sih kalau itu karena tanah pemerintah semua kan ya, bisa dikembangkan menjadi tempat wisata, bisa ditarik retribusinya dan lain-lain, sehingga orang tidur ya di Novotel, tidur di Sheraton, dekat ke Sumur Putri, mereka bisa berwisata ke sana. Daripada orang Palembang datang ke sini, tidur di Novotel, tapi belanja uangnya ke Pesawaran. Ke mana itu? Laut ya, Laut. ke pantai. Oke, karena artinya memang sektor pariwisata terutama pantai ini memang cukup menarik minat masyarakat kan sebetulnya. Oke, itu tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa hindari karena memang pantainya ada di sana. Betul. Tapi kita bisa ambil adalah pada saat mereka melintasi Kota Bandar Lampung ini. Pada saat mereka melintasi Kota Bandar Lampung ada yang tercecer. Oke. Ada yang tercecer yang harus oleh-oleh. ya harus kita bocorkan itu kantung mereka itu. Oke. Kantong apa namanya, mereka bawa karung nih. Harus terisi begitu. Ya, bawa karung melewati Bandar Lampung. Karung itu harus kita bocorin, harus ada yang tercecer di sepanjang Kota Bandar Lampung ini. Gitu. Baik, jadi memang betul itu yang harus terus digali dan harus terus didorong bagaimana meningkatkan pariwisata, dan tapi dari pariwisata itu tentunya juga kenyamanan dari masyarakat sendiri yang akan berkunjung seperti apa, kemudian nanti bagaimana itu bisa punya imbas yang bagus untuk perekonomian Kota Bandar Lampung. Kita akan lanjutkan nanti Bang Agusman usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Dialog Eksklusif.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Eksklusif dan masih bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir menemani saya ada Bang Agusman Arif, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bandar Lampung dengan tema yaitu bagaimana DPRD mendorong peningkatan sektor perindak dan pariwisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Bang Agusman, kita lanjutkan kembali untuk target sendiri dari Komisi 2 khususnya di tahun 2021 ini apa saja? Pertama, kita berharap pada Allah ya, berharap pada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga pandemi COVID ini segera selesai. Itu yang paling utama. Ya, itu yang paling pokok doanya. Kalau pandemi COVID ini dengan adanya proses vaksinasi selesai di 2021, mungkin di pertengahan tahun sudah mulai bisa normal kembali. Kita berharap semua bisa kembali normal. Termasuk pendapatan kita kembali normal, perindustrian, perdagangan yang ada di Komisi 2, pariwisata, terus kembali bergeliat, pertumbuhan ekonominya kembali tumbuh seperti semula sehat. Karena bagaimanapun kalau pandemi ini belum bisa kita atasi, maka mobilitas ya, datangnya pendapatan ini karena ada mobilitas orang ya, mobilitas orang ke mall, mobilitas orang ke restoran, mobilitas orang ke hotel. Oke, sehingga perekonomian terus berputar. Mobilitas orang di kafe-kafe. Semakin banyak orang berkunjung ke tempat-tempat hiburan, pajak hiburan meningkat. Cukup Semakin besar, banyak orang berkunjung ke hotel, pajak hotel meningkat. Semakin banyak orang berkunjung ke restoran, pajak restoran meningkat. Semakin banyak orang berkerumun di mall, maka pajak parkir di mall meningkat. Tetapi kalau pandemi COVID ini belum selesai, larangan orang berkumpul, tutupnya mall jam 8 sudah tutup, Indomaret jam 7 tutup, semua. Itu juga berakibat turunnya pendapatan asli daerah kita. Intinya kita berharap pada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga pandemi COVID ini segera selesai. Baru kita bisa melakukan recovery program seluruh OPD yang ada di Kota Bandar Lampung. Oke, artinya memang menjadi fokus utama kita saat ini adalah bagaimana bisa pandemi ini bisa berakhir seperti itu. Dan untuk pesan sendiri Bang Agusman terhadap masyarakat, juga mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kota Bandar Lampung agar tetap fight begitu di tengah pandemi ini supaya bisa tetap bertahan, ada baik itu masyarakat ataupun pemerintah menghadapi pandemi ini agar memang betul-betul masyarakat pun tetap berkecukupan begitu, kemudian pemerintah Kota Bandar Lampung juga bisa meneruskan berbagai macam pembangunan, sektor pariwisata tadi, kemudian perekonomian bisa tetap stabil. Oke. Per klaster ya, jadi kita memberikan saran kepada masyarakat bisa per klaster. Kalau buruh, karena dia berkerumun, ya mungkin kurangilah ya. Gitu. Kalau dia pedagang, pedagang toko buka toko sesuai dengan anjuran pemerintah jam 7 tutup. Jam 7 sudah tutup. Misalnya jam 8 tutup ya tutup. Kemudian patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Karena ini nasional sifatnya. Betul. Ya, nasional sifatnya. Kalau mata rantai ini tidak terputus, maka masyarakat tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi ini memang sangat butuh kerjasama dari masyarakat, terutama pribadi masing-masing. Ya, kita tidak bisa memberikan sesuatu hal yang mendorong pertumbuhan ekonomi karena melanggar. Kita, misalnya kita memberikan stimulan kepada para pedagang, misalnya bantuan kredit untuk mereka tetap berdagang. Ini melanggar. Melanggar apa? Melanggar prokes, protokol kesehatan. Maka kita sementara ini kita berusaha untuk putus mata rantai, yang bekerja, yang dianjurkan oleh kantornya untuk work from home ikuti. Kemudian yang buka toko dianjurkan untuk tutup jam 8, yang tutup jam 8. Patuhi itu dulu. Kemudian mall ditutup jam 10 atau tempat hiburan tutup jam 10, ya ikuti dulu itu. Kalau ini sudah selesai, putus mata rantainya, nanti mau buka sampai jam 2 sesuai dengan aturan yang berlaku silahkan. Kafe mau
Indomaret mau buka sampai jam 10 ya silahkan. Silahkan saja. Ya. Baik, sebagai closing statement Bang Agusman dari perbincangan kita pada hari ini mengenai tema kita yaitu peran dari DPRD dalam mendorong peningkatan sektor pariwisata dan pariwisata Kota Bandar Lampung. Silahkan. Ya. Closing statement saya adalah pertama, dalam masa ini kita bekerja dengan baik, menjaga kesehatan, yang belum bayar pajak, karena yang belum bayar PBB, yang mendapatkan diskon, manfaatkan diskon, karena dari itulah pemerintah bisa menyelenggarakan urusan pemerintahan. Karena kita semua, termasuk saya, semua masyarakat, teman-teman semua, kalau bekerja dengan baik, membayar pajak, kemudian patuhi semua anjuran pemerintah, mudah-mudahan kita bisa kembali seperti semula. Oke, baik. Tapi saya ini sudah closing ya, tapi saya terkait dengan tadi yang belum bayar pajak begitu, bayar pajak yang belum bayar tanggungan-tanggungan lainnya. Tapi nanti masyarakat punya alasan lagi, ini masih kesulitan begitu. Ya, makanya ada kebijakan PBB ya untuk tidak potongan 20%. Oke. Kemudian diberikan keringanan untuk tidak membayar. Jadi ada keringanan. Iya, tidak membayar. Yang di bawah 200 itu kan tidak membayar. Kemudian yang besar dikurangi 20%. Ada potongan-potongan yang diberikan keringanan itu. Tetapi setelah diberikan keringanan itu ya harus tetap bayar. Kenapa? Ya karena biar lampu tetap menyala. Betul. Lampu jalan. Karena bayar. Karena pemerintah kota membayar kepada PLN. Betul. Dan PJU. itu terus berjalan. Iya, PJU harus membayar. Kalau nanti tunggakan terus dong. Kalau tunggakan terus jadi hutang. Oke, Gitu. betul. Jadi memang masyarakat memang harus patuh dan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk peningkatan perekonomian, kemudian bisa bersama-sama bertahan dan fight di tengah kesulitan perekonomian saat ini. Ada lagi Bang Agusman? Ya, yang kedua mungkin ini kan proses transisi. Siapapun wali kota nanti yang akan dilantik dan yang disahkan, kita berharap ke depan untuk menata akibat keterpurukan kemarin pandemi COVID ini, ada recovery terhadap posisi APBD kita. Kalau kemarin mungkin sudah terseok-seok kita menghasilkan pendapatan, maka besok pendapatan dulu kita dapatkan, baru pikirkan belanja. Baik. Gitu loh. Jangan mazhabnya, jangan belanja dulu. Begitu lihat nggak ada duitnya. Jadi harus dipikirkan. Mazhabnya harus pendapatan dulu. Maka kalau memang nanti ada pemimpin kita yang baru, kita akan coba berikan pemahaman yang baik diteruskan, yang baik teruskan, tata ulang atau recovery yang kemarin sempat terpuruk akibat pandemi COVID. Kemudian ada penyesuaian antara pendapatan dengan belanja. Oke, jadi benar-benar Cari duit dulu, hitung belanjanya. Jangan belanja dulu, baru ngitung pendapatan. nanti ngutang. Baik, Bang Agusman, terima kasih sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya untuk berdialog bersama kami pada hari ini. Dan pemirsa, tentunya pembangunan di Kota Bandar Lampung dan roda perekonomian yang ada di Kota Bandar Lampung akan terus berjalan jika ini ada kerjasama yang baik antara eksekutif, legislatif, dan juga terutama masyarakat pada umumnya, yang tentunya menjadi fokus utama bagaimana perekonomian di Kota Bandar Lampung bisa terus berjalan dan kita semua bisa tetap fight di tengah pandemi COVID-19 ini. Akhirnya kembali, Bang Agusman, terima kasih sudah berkenan berdialog bersama kami, dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lena Sofia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.